Baiklah anak-anak semua, kita masuk ke persamaan kuadrat yang bagian kedua. Nah, minggu yang lalu kita itu belajar tentang pengertian persamaan kuadrat. Nah, di sini penyelesaiannya. Ya, dikatakan penyelesaian persamaan kuadrat ya apabila x-nya di situ adalah pembuat nolnya ya. Misalnya di sini ada saya buat contohnya x kuadrat tambah 4x x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat di sini si x-nya harus dia sebagai pembuat 0. Pembuat 0. Ya. Nah, kalau misalnya di sini ada x kuadrat kurang 4x tambah 3, ya kita ambil x-nya. Misalnya x-nya itu saya buat di sini adalah x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 3. Ya. Berarti nanti si 1 dan juga si 3 di sini dia harus sama dengan 0 ketika kita substitusikan di sini. Hasilnya harus sama dengan 0. Maka jadi dikatakan penyelesaian atau akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat. Inilah yang dikatakan sebagai akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Ya, akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, coba kita masukkan x sama dengan 1. Ya, x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 1, ya, x kuadrat kurang 4x. Ya, berarti kita masukkan x-nya 1, berarti 1 kuadrat itu 1 dikurang 4 kali 1, 4 tambah 3. 1 kurang 4 tambah 3. Dia juga sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan 3. X sama dengan 3 kita masukkan, berarti 3 kuadrat itu 9. 3 kali 4 itu 12, berarti dikurang 12 tambah 3 dari sini kan. Berarti juga sama dengan 0. Berarti dapat dikatakan bahwa x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 3 di sini, dia itu adalah penyelesaian dari sini, dari persamaan kuadrat yang ini. Ya, penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini, atau akar-akarnya. Bisa ya? Nah, kita masuk sekarang ke cara penyelesaian persamaan kuadrat. Cara penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama nanti dia memfaktorkan. Yang kedua, rumus ABC. Yang ketiga, melengkapkan kuadrat. Nah, untuk bagian kedua ini kita pelajari dulu yang memfaktorkan. Ya, yang pertama dulu memfaktorkan. Memfaktorkan. Berarti kalau dikatakan memfaktorkan, dari persamaan kuadrat nanti ada faktornya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Ini contoh yang pertama. X kuadrat kurang 4x tambah 3. Ya, contoh yang di atas tadi. Saya buat di sini lagi. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Ya, kita lihat di sini. Langkah pertama kita buat dulu dalam kurung. Ya, ada 2 kurung. Seperti ini. Sama dengan 0. Nah, kita cari 2 bilangan. Karena dia kuadrat ya. Ini kan dia seperti minggu lalu. A-nya 1. B-nya min 4, C-nya 3 seperti minggu lalu. Nah, di sini kita cari 2 buah bilangan. Kalau dia dikalikan, hasilnya itu nanti si C. Ya, kalau dikalikan hasilnya 3. Kalau dia ditambahkan, hasilnya itu si B. B-nya itu min 4. Ya, B-nya itu minus 4. Cari 2 bilangannya. Siapa bilangannya? Kalau dikalikan dia 3, kalau ditambahkan dia minus 4. Nah, kita perhatikan yang perkaliannya di sini. Kalau dia perkaliannya positif, berarti 2 kemungkinan bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya kan? Tapi perhatikan yang dijumlahkan. Yang dijumlahkan dia negatif. Berarti pasti kedua-duanya negatif karena dijumlahkan kan dia negatif. Oke, siapa bilangannya? Kita coba. Kalau perkalian ini hasilnya 3. 1 dan 3 pasti kan? Iya, 1 dan 3. 1 kali 3 kan 3, tapi 1 tambah 3 kan bukan 4 ya. Dia negatif 4, berarti dia harus ditaruh negatif. Nah, berarti bilangannya sudah pas atau belum? Minus 1 kali minus 3, 3. Minus 1 tambah minus 3, minus 4. Berarti sudah pas. Berarti dua bilangannya itu adalah negatif 1 dan negatif 3. Berarti tinggal kita pindahkan ke kurungnya di sini. Berarti ya karena dia x kuadrat, berarti di sini sama-sama x ya.
Nah, jangan lupa dulu. Karena dia X kuadrat berarti sini X, di sini X. Tadi bilangannya negatif 1 dan negatif 3. Buat negatif 1 dan negatif 3. Ya, sudah. Setelah itu, di sini dia tadi kan saya katakan penyelesaian itu dia harus 0, pembuat 0-nya. Berarti kalau kita masukkan di sini dia harus bernilai 0. X kurang 3 supaya sama dengan 0, berarti di sini X-nya berapa? X-nya harus 3 ya. Oh, maaf, di sini 1 ya. Nah, min 1 dan min 3. Min 1 dan min 3. Berarti di sini X-nya dia supaya 0, X-nya harus sama dengan 1. Karena kan 1 kurang 1 kan 0. Nah, satu lagi di sini supaya 0 berarti X-nya sama dengan 3. Karena 3 kurang 3 kan 0, ya kan? Nah, biasanya dia kebalikannya. Kalau di sini negatif 1, pasti di sini positif 1. Kalau di sini negatif 3, pasti di sini positif 3. Berarti inilah dia penyelesaiannya. Atau inilah dia akar-akarnya. Nah, berarti dapat saya tuliskan di sini. Boleh nggak nanti terbalik? Di sini dia negatif 3, di sini negatif 1. Boleh ya? Tidak masalah. Nah, berarti di sini kita dapat akar-akarnya atau penyelesaiannya untuk X1-nya sama dengan 1. Dan X2-nya sama dengan 3. Itulah dia akar-akarnya. Boleh nggak X1-nya 3, X2-nya 1? Boleh ya, tidak masalah. Inilah dia penyelesaiannya atau akar-akarnya. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. X kuadrat kurang 5X. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya itu 1. B-nya berapa? B-nya itu negatif 5. C-nya itu 0. Kan tidak ada di sini ya. Ingat ya rumus ABC kan? Rumus persamaan kuadrat. A X kuadrat tambah B X kuadrat tambah C. Konstantanya di sini tidak ada. Ini tetap persamaan kuadrat seperti yang minggu lalu. Oke. Nah, kalau yang seperti ini tinggal kita buatkan. Karena di sini masing-masing ada X, tinggal kamu keluarkan X-nya. Ya, kalau ada yang soal yang seperti ini. X di luar kurung, ya kan? Karena cuma 1 X-nya. Karena di sini dia tidak ada C-nya ya. Nah, caranya buat seperti ini. X-nya dikeluarkan. Nah, di sini tinggal X kurang 5. Kenapa? Karena dia kan kalau kita kali ke dalam ini kan hasilnya tetap yang di atas. X kali X, X kuadrat. X kali min 5. Min 5X, tetap ini ya. Nah, ini dia pemfaktorannya. Begini pemfaktorannya. Kalau di sini X-nya cuma 1, berarti di sini X-nya itu sama dengan 0. Kalau yang ini seperti yang tadi ya kan, supaya dia 0, berarti X-nya itu harus 5, positif 5. Karena 5 kurang 5, 0. Ya, berarti akar-akar penyelesaiannya untuk yang soal yang seperti itu, X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Tuliskan dia. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 5. Ya. Nah, boleh nggak X1-nya 5, X2-nya 0? Boleh ya, tidak masalah. Berarti inilah dia penyelesaiannya atau akar-akarnya, X1 dan X2-nya. Sekarang kita lihat contoh nomor 3. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. A-nya dia 1. B-nya tidak ada ya. Kan B itu dia yang mengandung X. C itu konstanta, tidak mengandung X. Berarti C-nya minus 4. Yang diketahui di sini adalah hanya A dan C. A-nya 1 ya kan? C-nya minus 4. Kalau ada seperti ini, caranya sama langkah pertama dulu buat dalam kurungnya dulu. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama sekali kan seperti yang tadi berarti X kuadrat, berarti buat dulu X-nya masing-masing. Nah, ingat, nih, kalau dia 4 itu adalah kuadrat dari siapa? 2 ya kan? 2. Karena kan 2 kali 2 4 kan? Nah, karena dia negatif, berarti di sini 1 negatif dan 1 positif. Ya kan? Kalau kita kalikan nanti dia hasilnya yang ini, ya. Berarti X ya, X min 2 dan X plus 2 ya. Berarti dapat kita ambil di sini pembuat nolnya seperti yang tadi. X kurang 2 supaya 0 berarti X-nya sama dengan 2. Karena 2 kurang 2 0. X tambah 2. Berarti supaya 0 X-nya negatif 2. Berarti kita dapat di sini akar-akarnya atau penyelesaiannya adalah min 2 dan juga 2. Berarti kamu tuliskan di sini X1-nya positif 2,
X2-nya negatif 2. Itulah akar-akar penyelesaiannya. Itu contoh ketiga. Sekarang contoh yang keempat, yang terakhir. Nah, A-nya di sini 2, beda dengan yang sebelumnya ya. Semuanya X kuadrat saja, X kuadrat, dan X kuadrat di sini ya kan. Nah, bagaimana kalau A-nya dia lebih dari 1, 2 dia, atau 3, atau 4, dan seterusnya nanti. Nah, caranya seperti ini. Karena di sini dia A-nya dia 2, berarti langkah pertama yang harus kamu lakukan di sini adalah sama dulu buat, ya. Buat dulu 2 kurungnya sama dengan 0, ya. Nah, karena di sini 2, berarti masing-masing buat di sini apa? 2X dan 2X, ya. Seperti yang tadi kan, kalau dia X berarti X di sini dan X ini. Tapi kalau 2X dan 2X. Dengan catatan, karena dia 2, berarti buat di depan 1/2. Nah, ya gitu ya. Kalau di sini 3, nanti 3X buat di sini 1/3 gitu. Oke? Itu dulu langkah pertamanya. Kemudian langkah selanjutnya, ya. Langkah selanjutnya kita mau cari yang mana akar-akarnya, ya kan? Kita mau cari yang mana akar-akarnya. Kita buat di sebelah sini ya. Kita buat di sebelah sini. Nah, di kotak sini. Perhatikan ini. Nah, kita cari seperti yang tadi. Kalau dikalikan dan juga kalau ditambahkan dua bilangannya. Nah, kalau nanti dikalikan dia hasilnya itu harus sama dengan 6. Kenapa 6? Nah, karena nanti si A dikali ke C. Gitu ya. Nah, A dikali ke C. Kalau dikalikan dia hasilnya harus 6. Kalau dia ditambah hasilnya tetap di tengah. 5. Nah, cari dua bilangannya. Dikali 6, ditambah 5. Kalau dia dikalikan positif, berarti kan masing-masing positif. Atau bisa juga kedua-duanya negatif. Tapi kan hasil penjumlahannya dia positif, berarti pasti positif-positif, ya kan? Berapa yang dikalikan 6? 1 kali 6 dan 2 kali 3 ya. Ya. Kalau 1 kali 6 kan nanti 1 tambah 6 kan sudah 7. Berarti nanti di sini akar-akarnya sudah pasti 2 dan 3, ya kan? 2 dan 3 sama-sama positif. Nah, tinggal pindahkan di sini. Positif 3 dan positif 2 ya. Positif 2 dan positif 3 sama aja, mau dibalik nggak apa-apa ya. Positif 3 dan positif 2. Ya kan? Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Setengah ini dikalikan kemana? Pilih aja salah satu ya, nggak boleh kedua-duanya. Boleh ke sebelah sini, buat sini ya. Yang setengah ini boleh dikalikan ke sini, dalam kurung sini, atau boleh dikali ke sini. Pilih satu. Yang mana yang cocok saja. Di situ ya, yang bisa kita sederhanakan. Yang habis nanti semua. Berarti setengah ini nanti kita kali ke sini ya, karena sama-sama 2 di sini. Supaya gampang, oke? Nah, kita lihat di sini. Ini tetap berarti yang sebelah sini, karena kan nggak dikali setengah. Kan ini kan setengah kita kali ke sini nanti. Berarti dia tetap 2X tambah 3. Ya kan? Satu lagi, yang sebelah sini, setengah dikali 2X. X ya, berarti X. Setengah dikali 2, berarti tambah 1. Berarti akar-akarnya sudah kita dapat. Dari sini dia, dari 2X tambah 3, supaya 0, berarti X-nya dia, ya kan, pasti negatif ya, karena dia positif. Negatif, ini 3/2. Sebelah sini, supaya dia sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan positif 1, berarti jadi negatif 1. Berarti akar-akarnya kita peroleh adalah X sama dengan minus 3, satu lagi X sama dengan minus 1. Berarti X1-nya min 3/2, X2-nya min 1. Boleh nggak dibalik X1-nya yang ini, X2-nya boleh ya. Yang penting angkanya tetap sama yang itu, oke? Nah, itulah dia ya, ada 4 contohnya. Nah, di sini saya punya latihan, carilah penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ada soal 1, 2, 3, dan 4. Semuanya caranya sama seperti contoh yang saya buat, diikutin sesuai contohnya. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan.